Ayu Amelia Pangesti. Saya mahasiswa Universitas Asahan, Fakultas Teknik Informatika semester 3. Video ini saya perbuat untuk menyelesaikan tugas akhir semester saya, yaitu mata kuliah program Java dengan dosen pengampu Bapak Khairul Saleh M.Phak. Langsung saja kita menuju videonya. Di sini saya membuat proyek baru dengan nama aplikasi penjualan rumah. Aplikasi penjualan rumah terdapat 1 Java class yaitu ConnectionDB dan 5 from. From yang saya gunakan adalah JInternal from. Lalu selanjutnya di libraries ini saya sambungkan dengan MySQL JDBC sehingga nantinya data akan tersimpan di database. Langsung saja kita melihat ke Java class yaitu ConnectionDB. Di ConnectionDB ini berfungsi untuk penyimpanan data kita ke database, sehingga data yang telah kita perbuat atau yang telah jadi akan tersimpan di database. Selanjutnya kita ke menu pertama yaitu mainframe. Di mainframe sendiri terdapat login atau masuk. Login masuk ini menggunakan menu bar. Lalu untuk kotak yang hitam ini kita menggunakan desktop pane. Di dalam login masuk ini terdapat beberapa menu yaitu login, logout, dan exit. 3 menu ini menggunakan menu item. Untuk login sendiri, change variable name-nya yaitu menu login. Menu logout sendiri, change variable name-nya itu adalah menu logout. Dan untuk exit sendiri, change variable name-nya adalah menu exit. Jikalau main from ini dijalankan, maka tampilannya akan seperti ini. Ketika kita memilih login, maka kita akan menuju ke menu selanjutnya. Selanjutnya kita menuju menu login from. Di menu login from sendiri terdapat username dan password. Username dan password sendiri menggunakan label. Lalu di samping username menggunakan text field, sedangkan di samping password itu menggunakan password field. Dan untuk text field sendiri, change variable name-nya adalah username txt. Sedangkan untuk password field, change variable name-nya adalah password txt. Lalu ada menu login. Login menggunakan bottom. Dan change variable name-nya adalah login bottom. Jikalau login from ini dijalankan, maka tampilannya akan seperti ini. Disinilah nanti kita akan memasukkan username dan passwordnya. Ketika kita sudah masuk username dan password, maka kita akan menuju menu selanjutnya yaitu option menu. Option menu ini terdapat 2 menu yaitu penjualan rumah dan tampilkan data. Penjualan rumah dan tampilkan data, keduanya sama-sama menggunakan bottom. Untuk penjualan rumah, change variable name-nya adalah to payment bottom. Dan untuk tampilkan data sendiri, change variable name-nya adalah show data bottom. Dan fungsi menu penjualan rumah sendiri adalah untuk memasukkan nama pemesanan baru yang ingin dimasukkan.
Sedangkan fungsi menu tampilkan data adalah untuk menampilkan seluruh data pemesanan. Ketika option menu dijalankan, maka tampilannya akan seperti ini. Jikalau kita memilih penjualan rumah, maka kita akan masuk ke form selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke payment form. Disinilah kita akan membuat nama pemesanan baru, sehingga nanti data nama pemesanan baru dapat tersimpan di database. Di payment form sendiri ada nama pemesanan, harga tanah, area, itu menggunakan label. Selanjutnya untuk pengisian nama pemesanan, saya menggunakan text field. Dan harga tanah juga saya menggunakan text field. Selanjutnya change variabelnya itu adalah order name txt. Untuk harga tanah sendiri, change variable name-nya adalah price line txt. Selanjutnya untuk area sendiri itu menggunakan combo box, dan change variable name-nya adalah area combo box. Selanjutnya ada harga bangunan. Harga bangunan menggunakan label dan text field. Untuk change variable name-nya adalah building price txt. Selanjutnya ada tipe rumah dan luas tanah asli. Saya menggunakan label. Lalu untuk pengisian luas tanah sendiri menggunakan text field. Untuk change variable name-nya adalah argelen txt. Selanjutnya ada tipe rumah. Tipe rumah ini menggunakan radio bottom, dan change variable name-nya adalah T3 radio bottom. Selanjutnya ada luas tanah tersedia, harga, DP, lama cicilan, PPN 10%, dan cicilan per bulan. Itu saya menggunakan label. Dan semuanya ini saya menggunakan text field. Dan untuk luas tanah tersedia, change variable name-nya adalah available txt. Selanjutnya untuk change variable name harganya yaitu total price txt. Lalu untuk DP adalah dp txt. Lalu untuk lama cicilan adalah installment amount txt. Lalu untuk PPN adalah PPN txt. Dan untuk cicilan per bulan, change variable name-nya adalah installment txt. Lalu untuk proses simpan dan hapus, saya menggunakan bottom. Lalu untuk proses change variable name-nya itu adalah proses bottom. Dan simpan itu adalah save bottom, dan untuk hapus sendiri adalah delete bottom. Untuk bulan sendiri itu saya menggunakan label, dan setuju itu saya menggunakan checkbox, dan change variable name-nya adalah setuju cbx. Dan untuk gambar sendiri saya copy dan saya pindahkan ke tempat file pemrograman aplikasi penjualan rumah. Maka seperti inilah ketika payment form dijalankan. Selanjutnya kita akan menuju ke data form. Di data form ini terdapat cari data dan nama pemesanan dan area. Cari data, nama pemesanan dan area saya menggunakan label.
Lalu keduanya ini saya menggunakan text field dan change variable name-nya adalah order name txt. Lalu untuk area sendiri change variable name-nya adalah area txt. Untuk cari dan hapus saya menggunakan bottom. Lalu cari change variable name-nya adalah char bottom dan hapus adalah delete bottom. Lalu untuk tabel sendiri saya menggunakan tabel dan change variable name-nya adalah tabel data. Lalu ke menu utama saya menggunakan bottom dan change variable name-nya adalah to menu bottom. Lalu jumlah rumah terjual sama total penjualan adalah saya menggunakan label. Lalu keduanya ini saya menggunakan text field dan change variable name-nya adalah total house txt dan total penjualan variable name-nya adalah total income txt. Lalu ketika data from ini kita jalankan, maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya untuk menjalankan aplikasi penjualan rumah ini, kita harus menghubungkannya dengan database. Kita pilih service, lalu kita klik database, lalu kita klik kanan di MySQL service-nya dan kita koneksikan dan startkan. Lalu untuk membuktikannya bahwasannya data kita atau pemrograman kita telah terhubung dengan MySQL, kita dapat mengklik tanda tambah tersebut. Maka di sini akan semua menampilkan database atau nama-nama database yang telah kita miliki di MySQL. Lalu untuk kita mengetahui data apa yang tersimpan nantinya di database, kita bisa memilih JDBC lalu penjualan, karena nama database saya adalah penjualan. Lalu klik tabel, lalu rumah. Maka inilah nama-nama yang akan tersimpan di database. Nama judul-judulnya, ada nama, ada tipe, luas, harga. Ketika semuanya sudah terhubung di MySQL, kita dapat menjalankan aplikasi ini. Maka tampilan aplikasinya akan menuju ke main from, yaitu login masuk. Di login masuk ini ada beberapa menu, yaitu login, logout, dan exit. Ketika kita memilih login, maka kita beralih ke menu selanjutnya, yaitu login from. Jikalau kita memilih logout, maka kita akan keluar dari menu selanjutnya ke menu sebelumnya. Dan jikalau kita memilih exit, maka kita akan keluar dari menu selanjutnya dan juga keluar dari aplikasinya. Selanjutnya kita dapat mengisi username dan passwordnya. Jikalau username dan password berhasil, maka akan ada pemberitahuan login berhasil. Maka kita akan masuk ke option menu. Option menu ini ada dua menu, yaitu penjualan rumah dan tampilkan data. Sebelum kita tampilkan data, kita pilih dulu penjualan rumah untuk mengisi nama pemesanan. Misalnya di nama pemesanan ini saya buat
Lalu kita pilih dulu areanya. Saya pilih areanya flamboyan. Di sini telah muncul jumlah harga tanah dan harga bangunannya. Selanjutnya kita pilih dulu tipe rumahnya. Di sini saya pilih tipe 45. Lalu akan muncul luas tanah aslinya itu 120, luas tanah tersedia itu 75, dan harga keseluruhannya adalah 202.500.000. Lalu kita isi DP-nya sebesar 25 juta dan lama cicilannya itu 24 bulan. Kita proses, lalu akan muncul berapa diskonnya dan pembayaran cicilan per bulannya itu berapa. Lalu kita dapat menyetujuinya, maka akan ada pemberitahuan bahwasannya pemesanan menyetujui. Setelah itu kita klik simpan, maka akan muncul pemberitahuan koneksi database berhasil. Lalu kita akan pilih tampilkan data untuk melihat data yang tadi telah kita buat. Maka disinilah seluruh data yang kita masukkan tersimpan. Jikalau kita ingin mencari data yang begitu banyak, di sini kita dapat mencarinya melalui nama pemesan maupun area. Contohnya saya di sini ingin mencari nama pemesanan yaitu Ayu. Maka akan menimbulkan semua nama pemesanan Ayu dari area yang bermacam-macam. Ada melati, ada flamboyan. Lalu jikalau ingin mencarinya melalui area, kita bisa mencari misalnya di sini melati. Lalu di sini akan menampilkan data dari area yaitu melati sendiri berjumlah 2 yang telah terjual. Di sini pula bisa kita lihat bahwa jumlah rumah terjual itu sebanyak 8 dan total penjualannya itu sudah diketahui juga. Baiklah, inilah hasil tugas akhir semester saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Maka dari itu, saya tutup dengan wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.